Selamat pagi. Yang saya hormati rekan-rekan akademisi, para mahasiswa program studi komunikasi dan desain, serta seluruh kreator muda yang hadir pada hari ini. Pernahkah rekan-rekan sekalian membayangkan sebuah karya video yang Anda edit berhari-hari, dan sebuah lagu yang Anda komposisikan hingga larut malam, atau sebuah desain logo yang menguras energi, tiba-tiba diakui, diunduh dan dikomersialkan oleh orang lain tanpa mencantumkan nama Anda, bahkan tanpa izin Anda sedikit pun? Rasa kecewa dan ketidakadilan itulah yang membayangi jutaan kreator di dunia digital saat ini. Karya mereka tidak terlindungi. Hadirin yang saya banggakan, hari ini kita berdiri di tengah era di mana ide adalah mata uang baru. Ekonomi kreatif bukan lagi sekedar sektor pendukung, melainkan pilar utama masa depan bangsa. Namun, kebebasan digital bagai pisau bermata dua, ia memberi panggung yang luas, tetapi di saat yang sama, ia membuka celah lebar bagi pelanggaran hak atas karya kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat mengapa hak kekayaan intelektual atau HKI bukan sekedar urusan birokrasi dan hukum, melainkan benteng pertahanan bagi kreativitas kita. Rekan-rekan yang berbahagia, banyak di antara kita, khususnya para kreator pemula, yang menganggap bahwa mengurus HKI, baik itu hak cipta maupun merek, adalah hal yang rumit dan hanya diperlakukan oleh perusahaan-perusahaan besar berskala korporasi. Ini adalah persepsi keliru yang harus segera kita ubah. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang lebih dari 7% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Ini adalah angka yang sangat besar yang dihasilkan dari jutaan ide segar anak muda seperti Anda semua. Namun, data dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual juga mencatat bahwa sengketa pemanfaatan karya tanpa izin dan penyerobotan nama merek masih menjadi momok utama yang mematikan bisnis kreatif baru sebelum mereka sempat berkembang. Mari kita bedah secara sederhana. Ketika Anda membuat sebuah karya digital, baik berupa sinematografi, ilustrasi, atau musik, Indonesia menganut sistem hukum deklaratif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Artinya, hak tersebut lahir secara otomatis begitu karya Anda diwujudkan. Tetapi, apakah itu cukup? Di ruang pengadilan ataupun di hadapan hukum platform digital, dokumen pencatatan resmi dari negara adalah bukti awal yang paling mutakhir untuk merebut kembali hak Anda yang dijarah. Lebih krusial lagi jika kita berbicara tentang merek dagang untuk produk atau kanal kreatif Anda. Indonesia mengadopsi prinsip first to file melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Siapa yang pertama mendaftar, dialah yang diakui hukum sebagai pemilik sah. Bayangkan, Anda membangun sebuah brand atau kanal YouTube dari nol hingga memiliki ratusan ribu pengikut. Namun karena Anda menunda mendaftarkan mereknya, ada orang lain yang melihat peluang ini dan mendaftarkannya lebih dulu. Secara hukum, Anda bisa digugat untuk berhenti menggunakan nama yang Anda sejak dini adalah investasi. Ini bukan sekedar sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa banyak kreator muda di tanah dan memiliki nilai ekonomi jangka panjang yang dapat dilisensikan atau diwariskan. Hadirin sekalian yang saya hormati, menghargai karya tidak boleh berhenti pada jargon atau sekedar apresiasi berupa tanda suka dan bagikan di media sosial. Langkah konkret perlindungan hukum adalah wujud nyata dari profesionalisme kita sebagai insan kreatif. Kita harus menjadi generasi yang tidak hanya mahir memproduksi konten berwawasan luas, tetapi juga melek untuk melindungi identitas dan hak ekonomi yang melekat pada karya tersebut. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya menitipkan satu pesan pengingat untuk kita semua bawa pulang. Jangan tunggu karya Anda dibajak.
Anda mencari hukum. Tetapi peluklah hukum sejak awal agar karya Anda tumbuh dengan aman dan berwibawa. Mari kita manfaatkan kemudahan fasilitas pendaftaran digital yang telah disediakan pemerintah saat ini. Lindungi karya Anda, hargai karya orang lain, dan mari bersama-sama kita bangun industri kreatif Indonesia yang sehat, legal, dan berdaya saing global. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Selamat pagi dan salam kreativitas.